Air senja ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di kesempatan malam ini yaitu pembahasan tentang bab yang ke-262, babul a'rabiyah. Bab tentang a'rabiyah, yakni tentang Arabisme, yakni paham kearaban ya. Itu namanya al-a'rabiyah. Yaitu bab yang ke-262. Kemudian di sini diterangkan qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yakni Imam Bukhari berkata hadatsana Musa bin Ismail, dalam menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, qala hadatsana Abu Awanah, kata beliau telah menceritakan kepada kami Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah. Abu Awanah menerima dari Umar bin Abi Salamah an Abi, dari ayahnya, yaitu dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata
Al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7. Barakallahu jamaah sekalian. Kalau dikatakan al-kabairu sab'un, dosa besar itu ada 7. Itu sedang menceritakan sebagian dari dosa besar. Bukan sedang membatasi bahwa dosa besar cuma 7. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata-kata al-kabairus sab'un, bahwasanya dosa besar itu ada 7. Jika secara letterlek sab'un dimaknakan dengan 7, berarti dosa besar, ya, memang angkanya angka 7. Tetapi maknanya sedang menjelaskan di antara dosa besar 7. Yang keduanya, jika sab'un maknanya kafir, artinya banyak. Itu berarti dosa besar itu banyak. Ya, dosa besar itu banyak. Nah, ini adalah faedah yang kedua dari kata-kata sab'un. Baik, barakallahu fikum. Kemudian awwaluhunna, adapun yang pertama al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama ini yaitu dosa besar adalah al-isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwa di antara dosa besar itu apabila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian waqatlun nafsi, yang kedua membunuh jiwa. Kemudian waramyul muhsanati, menuduh wanita yang baik berzina. Kemudian wal a'rabiyatu, yakni Arabisme ba'dal hijrati, setelah hijrah. Kalau bahasa kitanya Arabisme itu fanatik, suku, bangsa, fanatik ras, ba'dal hijrah, setelah hijrah. Nah, di sini yang menarik bagi kita adalah yakni apakah pertama bahwa apakah hadis tentang ini sahih ataukah tidak? Yaitu al-kabairus sab'un. Apakah ini sahih ataukah tidak? Pertama jamaah sekalian, saya merujuk dulu dalam kitab Brosyul Barodiyah yang memang sedang kita bahas. Di hadis yang ke-578 tertulis derajatnya hasan. Walaupun ada perawi yang bernama Umar bin Abi Salamah sodukun yukhti. Umar bin Abu Salamah seorang yang sangat benar namun yukhti, suka berbuat salah. Ya mas kalian, penilaian sodukun yukhti ada 2 faedah. Pertama, sodukun yukhti yakni dengan 2 perincian. Pertama, jika banyak yang memuji, maka berarti rawi yang sodukun yukhti diterima. Yang kedua, jika banyak yang mencela, maka berarti riwayatnya tertolak. Tetapi kelemahannya itu ringan. Maka jika seorang perawi kelemahannya ringan, lalu datang perawi yang lain yang juga dhaifun muhtamalun, lemahnya ringan, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Begitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan penerangan itu dimengerti ya, mudah-mudahan. Berikutnya kemudian, oleh karena itu tidak heran, satu, Al-Imam Al-Albani ketika menghukumi hadis ini, beliau mengatakan apa? Hadis ini mauquf. Mauquf maksudnya tidak sampai kepada Nabi, tapi hanya sampai kepada sahabat Nabi. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu namanya mauquf. Jika sebuah hadis disandarkan kepada Nabi, namanya marfu. Jika sebuah hadis disandarkan kepada sahabat Nabi, namanya mauquf. Jika sebuah hadis disandarkan kepada tabi'in dan yang setelahnya, namanya maqtu.
Maka karena ini disandarkan kepada sahabat Nabi namanya mauquf. Apakah hadis ini benar datangnya dari Abu Hurairah? Dikatakan oleh beliau sahihun mauqufan. Ini sahih mauquf. Maksudnya ini benar datang dari Abu Hurairah. Yang keduanya, tapi isi hadis ini, matannya, isi hadisnya. Ini kira-kira Abu Hurairah ngarang apa enggak ya? Kira-kira ngarang apa tidak? Yakni bahwa dosa besar itu ada 7. Ya. Yang pertama dari yang 7 itu, maksudnya di level pertama, yaitu menyekutukan Allah. Kayaknya nggak mungkin. Kemudian qatlun nafsi. Qatlun nafsi membunuh jiwa yang tidak berdosa. Nggak mungkin. Kemudian warramyul muhsanat. Menuduh wanita yang baik-baik berzina. Ada ayat-ayat dan hadis yang tentang masalah ini. Nggak mungkin. Dan kemudian wal a'rabiyatu ba'dal hijrati, fanatisme suku bangsa Arab setelah hijrah. Ini pun tidak mungkin karena kalau akal-akan pasti dia akan membela Arabisme. Ini malah sebaliknya. Arabisme ba'dal hijrah, fanatik kearaban ya karena dia bangsa Arabnya setelah hijrah itu merupakan dosa besar. Kenapa? Karena fanatik ta'assub yakni fanatisme suku bangsa ras kedaerahan ya suku bangsa wilayah daerah desa itu merupakan sesuatu yang menimbulkan dosa besar dan kita melihat sekarang di Indonesia ini fanatisme desa kelompok ya dan seterusnya pokoknya fanatisme buta yang tidak bisa membedakan benal haq wal batil itu akan menimbulkan problematika tawuran antar kampung, antar desa, antar suku bangsa, antar suku seperti di Yaman, ya, antar suku bangsa seperti mungkin di wilayah mana ya yang hitam-hitam itu, Ethiopia di Afrika dan seterusnya itu juga terjadi. Makanya al-Arabiyah itu hanya sampel Arabisme, fanatik kelompok, fanatik suku bangsa, fanatik ras. Jadi ditinjau dari segi isinya, hadis ini sepertinya nggak mungkin ini hadis adalah karangan siapa? Abu Hurairah. Nah, walaupun ini secara sanad sampai kepada sahabat Nabi, tapi karena isinya la majala birra'yi, nggak mungkin dapat ngakal-ngakalin, nggak mungkin. Maka para ulama mengatakan fi hukmil marfu, ini dihukumi marfu. Makanya para ulama mengatakan hadis marfu yaitu yang disandarkan kepada Nabi ada 2. Ada marfuun tasrihan, marfu yang sore. Artinya qala Nabi kada wa kada. Nabi bersabda ini dan itu. Yang keduanya yaitu marfuun hukman, marfu secara hukum. Sanadnya sampai sahabat Nabi, isinya tidak mungkin dari sahabat Nabi karena la majala birra'yi, gak mungkin dapat ngakal-ngakali. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang tadi saya terangkan. Nah, kemudian dari keterangan ini ternyata tadi sudah saya terangkan bahwa rawi yang bernama Abu Salamah yang tadi kita bacakan. Umar bin Abu Salamah Sodukun Yukti itu lemah ringan. Dan ternyata masih ada jalan yang lain. Makanya Imam Al-Albani di dalam kitab Sahih Targhib beliau mengatakan hasanun li ghairihi. Kenapa hasan li ghairihi? Karena banyak dari jalan yang lain ya, seperti yang diterangkan di dalam riwayat Imam Al-Bazzar, bahkan juga Imam Bukhari, Imam Muslim, ada yang semakna dengannya. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dapat diterima. Hadis ini adalah hadis yang dapat difahami oleh kita semua. Barakallahu fikum. Selanjutnya, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan hadis ini, bagaimana redaksinya? Di sini sebutkan awaluhunna, yakni yang pertama atau salah satunya adalah yaitu kalimat yang tadi ya disebutkan bahwa al-israqu billah. Maka marilah kita lihat tentang masalah ini ya. Apa itu? Ada hadis yang mirip dengan ini. Ada hadis yang mirip dengan ini. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita yang mulia bersabda, ya, masih dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, ijtanibu asab al-mubiqat. Jauhilah oleh kamu
7 perkara yang dapat membinasakan. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mahunna, apakah gerangan as-sab'ul mubiqat? 7 perkara yang dapat membinasakan itu. Maka dijawab, 1, asyirku billah, menyekutukan Allah. Sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian yang kedua, wasihru, sihir. Ya, yang tadi ada beberapa poin dan tidak masuk yang ini. Tapi ini langsung sihir. Ya, sihir dapat membinasakan. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu ila bil haq. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Adakah membunuh jiwa yang dibenarkan? Ada. Apa itu? Lewat jalur kisos. Dibenarkan. Ya, lewat jalur kisos. Kisosnya sang penyihir, ya, kisosnya para dukun. Kalau ada di negeri Islam, apa itu? Faqtuluhum, dibunuh mereka. Makanya di negeri tauhid itu para dukun, para penyihir itu sepi, bahkan nggak bakal berani memperlihatkan batang hidungnya, kecuali di negeri kita yang memang tidak ditegakkan hukum ini. Oleh karena itu kita tidak heran bahwa di negeri-negeri tauhid maka para dukun, para penyihir sangat takut. Kenapa? Dukun dan sihir itu tidak akan mempan di negeri tauhid. Tidak akan mampu menembus, ya, yakni menghancurkan negeri tauhid. Karena mereka yakni sangat lemah sekali. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, memakan riba. Memakan riba. Dan di kita banyak sekali makan riba, lembaga-lembaga ribawi di mana-mana. Yang resmi atau yang tidak resmi. Tapi semuanya sama. Resmi disebut memakan riba. Mau lembaga resmi ataupun tidak resmi. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini adalah dosa besar. Kemudian yang keenam, wattawalli yauma jahfi, lari pada hari berkecamuknya peperangan. Barakallahu, siapa orang yang suka lari dari peperangan? Jawabnya al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang ilmu lisan. Ilmu lisan. Bahasa kitanya komentator. Itu orang-orang munafik. Yang keduanya, mereka selain komentator, ya, kalau di kita kebanyakan komentator mungkin tergantung wilayahnya. Yang keduanya adalah provokator. Itu orang-orang munafik. Komentator yang bersifat miring, bukan sifatnya membangun. Komentator yang sifatnya tendensius, ini orang-orang yang berjiwa munafik. Yang keduanya, provokator, memprovokasi perjuangan Islam. Ini biasanya muncul, yaitu wattawali yaumazahfi, dia akan lari, akan kabur pada hari berkecamuknya perang. Makanya kalau seperti di negeri kita ini aman, ini belum tampak siapa kaum muslimin yang munafik. Tapi nanti ketika mereka diperintahkan untuk berperang, membela agama Allah, ya, atau membela kebenaran, maka akan tampaklah di antara mereka siapa yang orang yang mukmin, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, dan siapa di antara mereka yang munafik. Kemudian yang ketujuhnya, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yakni memberikan tuduhan kepada wanita yang baik-baik, yang beriman, ya, al-ghafilat, yang lalai, yakni dianggap berzina. Barakallahu, ini 7 perkara yang termasuk as-sab'a al-mubiqat yang terdapat di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, kalau di dalam hadis ini bahasanya al-kabair sab'un awaluhunna, yakni kabair itu ada 7. Yang pertama adalah al-israku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, waqtlun nafsi, membunuh jiwa. Yang ketiga, waramyul muhsanat, melemparkan tuduhan berzina kepada wanita yang baik. Yang keempat, wal a'rabiyah ba'dal hijrah, dan a'rabiyah setelah hijrah. Dan di sini nggak disebutkan poin yang lainnya, ya. Padahal di sini menyebutkan ada berapa? Ada 7 seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa ada perkara yang hilang pada sebagiannya. Oleh karena itu, untuk meneliti persoalan ini, saya akan datangkan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang mungkin sebagai pembanding
dan redaksinya bisa kita ambil. Baik, jamaah sekalian. Tadi yang ada dalam kitab ini ada berapa poinnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti hilang berapa? Hilang 3 ya. Tidak disebut 3. Baik. Mari kita lihat hadis yang lain. Saya akan bacakan dengan menggunakan aplikasi Al-Bahis Al-Hadithi. Saya sengaja sampaikan aplikasinya. Barangkali jamaah punya. Silakan bisa dibuka. Yang keduanya, untuk menunjukkan bahwa memang yang saya buka bukan kitab, tetapi aplikasi. Tetapi insya Allah ta'ala aplikasi ini telah mendapatkan rekomendasi yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian, di sini saya mendapatkan ada beberapa riwayat yang mungkin bisa dijadikan sebagai tambahan. Apa itu? Saya datangkan riwayat Imam Al-Bazar. Riwayat Imam Al-Bazar dalam kitab Shahihu Targhib. Dikatakan Hasan Lighairi menurut Imam Al-Albani. Masih dari Abu Hurairah. Perhatikan, kalau tadi 4, kita ada berapa? Al-kabairu sab'un. Dosa besar ada 7. Awaluhuna al-israku billah. Menyekutukan Allah. Sama apa tidak? Sama. Yang keduanya. Waqatlu nafsi bighairi haqqiha. Membunuh jiwa bighairi haqqiha. Yang bukan pada haknya. Membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Kalau dia dibunuh lantaran membunuh lagi, maka dibenarkan. Seperti itu. Kalau dia membunuh, ya kalau dia dibunuh dengan sebab yakni alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau ada yang dibunuh kemudian tanpa alasan syar'i, maka itu tidak dibenarkan. Ini yang kedua. Yang ketiganya wa aklu riba. Ada tambahan aklu riba. Yang tadi ada apa tidak? Tidak ada kan? Yang ketiga aklu riba. Yang keempatnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang tadi ada tidak? Tidak ada. Ini ada tambahannya. Yang kelima ya, yaitu wa firaru yaumi jahfi, wa firarun yauma zahfi. Yang kelima, lari pada hari berkecamuknya perang. Yang tadi tidak ada. Kemudian wa qadful muhsanat, menuduh yaitu wanita yang baik-baik ya. Yakni al-muhsanat ya, qadful muhsanat, menuduh wanita yang baik berzina. Dan yang ketujuhnya adalah wal intiqalu ilal a'rabi ba'da hijratihi, yakni berpindah kepada a'rab, yakni kepada fanatik kearaban ba'da hijratihi, setelah hijrah. Maksudnya setelah dia itu menjadi seorang muslim, setelah dia itu berhijrah yakni masuk Islam, tapi masih ada fanatisme kearaban, masih ada fanatisme suku dan bangsa, maka ini merupakan al-kabair. Lihat oleh kita, ternyata di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazar yang dinukil dalam kitab Shahihu Targhib, ternyata pas ada berapa? Ada 7. Maka ini sebagai tafsir atau sebagai syarah. Tafsirul hadis bil hadis. Hadis diterangkan oleh hadis. Apakah yang 4 yang tadi saya bacakan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, apakah ada dalam riwayat Imam Al-Bazar? Jawabnya ada semua. Bahkan ada tambahan 3. Dan inilah hadis yang dimaksud tadi. Dan ada yakni tentu saja yaitu dalil yang lebih kuat yang tadi sudah saya bacakan dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang barusan sudah saya bacakan redaksinya. Kalimatnya ijtanibu asab al-mubiqat. Tetapi beda redaksi. Kalau ini menerangkan 7 kabair, kalau ini jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ada sedikit perbedaan redaksi. Namun intinya saya hanya ingin menerangkan bahwa ternyata yang 7 tadi ada dalam riwayat yang lain. Ini dalil jamaah sekalian bahwa kalau kita membaca sebuah hadis itu tidak akan bisa mengerti kecuali kalau kita mendatangkan apa? Hadis-hadis yang lain. Ini pernah saya terangkan ketika bulan Ramadan ya kemarin ya. Yaitu yang ba'da subuh itu. Saya ceritakan di antara metode memahami hadis adalah dengan cara mendatangkan hadis yang lain, dikumpulkan jalannya. Ada sebagian ulama mengatakan aku baru mengerti sebuah hadis setelah aku kumpulkan 30 jalan. Ada lagi yang mengatakan aku baru mengerti sebuah hadis setelah dikumpulkan 50 jalan. 30, 50, yang terakhir 100 jalan. Masya Allah. Para ulama untuk paham hadis itu maksudnya apa, maknanya apa, kemana arahnya, bagaimana maksud dan tujuannya, pengertiannya apa, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Tapi heran dan ajaib sekali kaum muslimin di Indonesia ini. Dengan 1-2 hadis merasa cukup. Bahkan terkadang muncul pemahaman yang aneh-aneh. Ini menunjukkan bahwa pentingnya setiap kita untuk selalu belajar tentang agama ini. Dan jangan pernah merasa bahwa diri kita sudah paham. Ya, sudah lebih mengerti. Jangan. Kita harus terus belajar
Dan ini insya Allah ta'ala sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, kata Islam, rahimani rahimahullah. Kemudian dari keterangan ini maka kemudian apa yang bisa kita ambil? Jamaah sekalian, yang pertama di sini diterangkan bahwa 7 dosa besar ini diantaranya adalah al-israfu bila menyekutukan Allah, dan saya kira jamaah sudah mengerti insyaallah taala bahwa menyekutukan Allah tabaraka wa taala merupakan sesuatu yang terlarang, dan kita juga semua tahu menyekutukan Allah tabaraka wa taala itu merupakan dosa besar, bahkan yang terbesar dari dosa besar. Oleh karena itulah maka di antara faedahnya tadi hendaklah kita menjauhi dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, saya tetap berpijak kepada hadis dulu yang ada pada kitab ini. Yang kedua adalah waqatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan membunuh jiwa itu adalah yaitu waqatlun nafsi bighairi haqqiha, membunuh jiwa yang tidak dengan alasan yang benar. Atau di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dengan redaksi atau dengan kalimat apa itu? Yaitu qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkan kecuali dengan cara yang benar. Dan tadi sudah diterangkan di antaranya melalui kisos. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis sahih yang lain diterangkan Nabi kita yang mulia bersabda, yakni ketika beliau melaksanakan khutbatul hajah, ketika beliau mengadakan haji wada, di antara nasihatnya apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Lihat, sesungguhnya darah kalian, yakni tidak boleh dibunuh. Inna dima'akum wa amwalakum, harta kalian, ya wa a'radakum, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Maka darah itu boleh ditumpahkan melalui jalur qisas. Ditumpahkannya darah seperti itu. Atau kalau anak-anak disunat lewat sunat boleh. Kenapa? Ada syariatnya. Di sana juga menumpahkan darah walaupun tidak seberapa. Tetapi di sana ada syariatnya. Itu menunjukkan bahwa menumpahkan darah tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena di akhirat nanti persoalan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, awalu ma yuqda yaumal qiyamati amrud dima, yakni yang pertama kali akan Allah putuskan urusan di antara kalian adalah amrud dima, yaitu urusan penumpahan darah. Yang pada hari ini betapa orang menganggap remeh urusan penumpahan darah. Sesuatu yang sangat memprihatinkan, khususnya di negeri kita di Indonesia ini. Manusia begitu mudah menumpahkan darah. Mereka lupa bahwasanya awalu ma yuqda yaumal qiyamah amru dima. Masalah yang pertama kali akan diputuskan di antara manusia adalah urusan tentang darah. Dan sebaliknya, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Bahwasanya perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah as-salat, urusan salat. Kenapa? Urusan salat adalah hablum minallah, urusan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya ingatkan lagi dengan hadis Nabi yang mulia yang berkenaan dengan azab kubur. Apa katanya? Fa inna amata adabil qabri minal bauli wan namimah. Maka sesungguhnya kebanyakan adab kubur, umumnya adab kubur itu adalah minal bauli, dari sebab kencing. Kencing urusannya toharo. Toharo muqaddimah salat. Seperti itu. Ini urusan hablum minallah. Kemudian wan namimah, dan mengadu domba. Mengadu domba sebab timbulnya pertumpahan darah. Lihatlah di kita, di Indonesia ini banyak terjadi namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, timbul pertumpahan darah. Darah ditumpahkan, maka an-namimah muqaddamun min iraqatid dima, yaitu menumpahkan darah merupakan muqaddimah, yang namanya namimah, yaitu mengadu domba adalah merupakan muqaddimah, yaitu merupakan muqaddimah, pembuka, merupakan pengantar min iraqatid dima, ditumpahkannya darah. Jemaah sekalian, tentu saja kita tahu ini merupakan penumpahan darah yang menyebabkan dosa. Dan kita sangat sedih sekali di Indonesia begitu mudah orang menumpahkan darah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidaklah menjadi orang yang menahan diri. Seemosi apapun, jangan sembarangan menumpahkan darah. Ingat baik-baik, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Urusan sesama manusia di akhirat adalah urusan dima, amrud dima, urusan pertumpahan darah.
Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Ta'ala yang betul-betul memperhatikan urusan ini. Selanjutnya jemaah sekalian. Maka tadi dikatakan inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian haramun alaikum. Tidak boleh menumpahkan darah kecuali dengan cara yang benar. Tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Al-ayat. Apa katanya? Janganlah kalian memakan harta di antara kalian kecuali tijaratan antaradin, kecuali perdagangan yang rela sama rela. Karena perdagangan, transaksi jual beli yang ridho sama ridho itu tidak termasuk ke dalam memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan kita diharamkan untuk semua itu. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian diterangkan bahwasanya wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Maka kita tidak boleh seenaknya memakai kehormatan orang lain. Kita tidak boleh yakni mengambil kehormatan orang lain. Di Indonesia banyak sekali orang yang menabrak kehormatan yang bukan haknya. Berapa banyak terjadi perzinahan di Indonesia ini. Yakni anak-anak muda juga yang sudah punya pasangan. Bahkan yang lebih aneh lagi, orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah dekat ajalnya. Dalam pengertian secara usia. Orang maklum, kalau udah tua kan biasanya udah sempat mati kan begitu biasanya ya. Walaupun kematian tentu tidak mengenal tua dan muda. Karena tidak berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan nomor cabut, kan beda begitu kan ya. Kalau nomor urut ya tahun kelahiran. Kalau nomor cabut ya terserah yang mencabutnya. Karena malakul maut yang punya kewenangan atas perintah Allah tabaraka wa taala. Barakallahu. Nah, di sini kita lihat bagaimana di Indonesia ini juga sangat luar biasa. Manusia-manusia yang mulai banyak melakukan perzinahan. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala, nas'alullah salamat wal afiyah. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan, kesehatan rohani kita, dan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul dapat menghindari dari semua ini. Di mana-mana banyak perzinahan. Di mana-mana banyak terjadinya pencabulan. Di mana-mana banyak terjadinya pembunuhan. Ini adalah mata rantai pembunuhan, perzinahan ya. Dan kemudian mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini di mana-mana. Barakallahu. Kemudian berikutnya yaitu waromyul muhsanat, dan romyul muhsanat, menuduh orang yang baik berzina. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak boleh sembarangan menuduh wanita yang baik untuk berzina. Ya, dan kita tidak boleh sembarangan menganggap orang tersebut adalah pezina, tidak boleh. Sampai nyata. Bahkan Nabi kita yang mulia yakni menerangkan kepada kita bahwa kalau kamu akan menuduh orang berzina, maka kamu harus mendatangkan 4 bukti, 4 orang yakni yang melihatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, selain saksinya 4 orang, dan 4 orang itu yang tadi yakni telah melihat bagaikan timba yang masuk ke dalam sumur. Tahu timba masuk ke dalam sumur? Tahu tidak? Bagaimana timba masuk ke dalam sumur? Ya timbanya masuk ke dalam sumur, begitu maksudnya. Dan timba masuk ke dalam sumur artinya apa? Meyakinkan bahwa dia telah berzina. Ya kalau peluk-peluk, cium-cium umpamanya, itu tidak termasuk ke dalam kategori ini. Sebaiknya jangan langsung menghukumi bahwa dia berzina. Seperti itu. Ya kalau umpamanya baru kelihatan dia masuk ke kamar berdoa dengan wanita, maka yang demikian jangan langsung memponis seperti tadi. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina apa? Maka Rasul bertanya, oh mungkin kamu cuma pegang-pegang aja. Tidak ya Rasul, aku berzina. Mungkin kamu cuma raba-raba aja. Mungkin kamu cuma mencium saja. Mungkin kamu cuma mendekap saja. Sampai akhirnya dia bilang, tidak ya Rasul, aku betul-betul berzina. Maka Rasul bertanya, apakah? Ini pengakuan seseorang. Apakah? Yakni seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Masya Allah. Bahasa itu nggak usah pakai syarah. Nggak usah pakai penerangan. Ya, apalagi belaga pilon. Jadi apa maksudnya? Bukan. Kamu sudah ngerti apa maksudnya. Maka dia pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Bagikan timba yang masuk ke dalam sumur. Artinya betul-betul telah terjadi perzinahan. Begitu. Makanya para ulama kita menerangkan urusan zina itu luar biasa. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, maka dikatakan waromyul muhsanat, tidak boleh melemparkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik bahwa dia telah melakukan perzinahan. Kemudian yang berikutnya wal a'rabiyah ba'dal hijrah, dan al a'rabiyah ba'dal hijrah, yaitu fanatisme kelompok setelah hijrah. Kita tidak boleh menjadi orang yang memiliki karakter seperti ini. Yaitu fanatisme kelompok
setelah hijrah. Tidak boleh. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Adapun 3 tambahan yang lain yang di dalam hadis Al-Bazzar adalah apa itu? Yaitu pertama, aklur riba. Dia makan riba. Dan kita tahu bagaimana orang yang makan riba. Digambarkan oleh Nabi SAW bahwa dia nanti di akhirat seperti orang yang berenang di dalam sumur yang penuh dengan di dalam kolam yang penuh dengan darah. Itu menunjukkan bahwa memakan riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman, "Wadharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin." Tinggalkan selebihnya dari riba jika kamu adalah orang beriman. Itu menunjukkan bahwa haramnya memakan riba dan orang yang beriman tidak layak untuk melakukan yang seperti ini. Adapun di zaman sekarang ini terlalu banyak sekali, apalagi dengan munculnya pinjol-pinjol, yaitu pinjaman online di mana-mana. Banyak di antara kita yang begitu mudahnya melakukan transaksi pinjol, yaitu pinjaman online. Yang di dalamnya jelas dan nyata mengandung ribawi. Dan kita sudah melihatnya. Bahkan kita melihat terlalu banyak sekarang ini, yakni proses-proses ribawi. Dan itu telah diterangkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Idza tabayatum bil'ina." Apabila kalian bertransaksi jual beli dengan sistem riba, sampai jual beli pun atas nama jual beli di dalamnya mengandung unsur riba. Makanya kita harus hati-hati dalam urusan ini. Idza tabayatum bil'inna. Apabila kalian saling bertransaksi dengan sistem riba, waraditu bizar'i, dan kalian ridho dengan tanaman, wa akhadtumur al-baqar, wattakhadtum adnabal baqar, wattakhadtumul adnabal baqar, dan ittakhadtum, kalian memegang adnabal baqar, buntut-buntut sapi, kemudian wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, yusalitukumullahu dulan la yanji'uhu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan kamu dikuasai oleh musuh. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Kaum muslimin dimanapun berada, ketika melakukan praktek dengan sistem riba, transaksi jual beli atas nama jual beli dan di sana riba, dan sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang meremehkan urusan riba. Apakah pinjaman-pinjaman lewat lembaga ribawi, mau yang resmi mau yang tidak resmi, termasuk juga yakni seperti yang terjadi sekarang yang sangat marak sekali adanya pinjol itu seperti itu. Dan ini sudah membuat separuh dari manusia Indonesia stres dengan sebab tekanan-tekanan mereka, yakni para debt collector yang pinjol ini. Kita lihat sendiri bagaimana orang-orang stres dibuatnya dengan sebab ini. Ini merusak manusia, yakni merusak mental dan karakteristik manusia. Tidak ada nilai tahun sama sekali. Makanya Allah berfirman apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan harta kamu sedikit demi sedikit dengan riba. Al-Imam Ad-Damaghani mengatakan, yamhaqullahu riba. Kata-kata al-mahku adalah menghancurkan sedikit demi sedikit. Oleh karena barakallahu bikum. Jangan sekali-kali kita yakni berdagang, kita berusaha, kita berdagang, berusaha, ya, atau apalah namanya, jangan dengan bermodalkan riba. Kenapa? Karena apabila kita terlibat ini, yamhaqullahu riba, sudah janji Allah, Allah akan hancurkan sedikit demi sedikit harta kamu dengan sebab riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan tumbuh kembangkan dengan sedekah. Barakallahu fikum jemaah sekalian, orang zaman dahulu yang berdagang itu rajin sedekah, bukan rajin pinjam, bukan rajin sedekah. Orang zaman sekarang itu berdagang dimulai dari pinjaman, makanya kurang berkah mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka saya ingatkan, marilah kita semua awali apa itu dengan tinggalkan riba, wa yurbi shadaqat, dan tumbuhkan yakni perdagangan kita dengan banyak sedekah. Makanya Rasul mengatakan kita ini kalau berdagang harus samha, dermawan. Apa itu? Kalau orang membeli maka antum kasih, kemudian antum kasihkan tambahannya. Nah ini beli beras 1 liter, 1 kilo, antum kasihkan. Ya kalau berinya banyak, antum kasih tambahan. Ini bonus. Oh itu namanya samha. Itu namanya dermawan. Kenapa? Karena di antara samha dalam jual beli seperti ini. Seperti itu. Samha dermawan dalam berhutang. Cepat kembalikan. Kalau kita punya hutang dan kita yakni punya untuk mengembalikan, cepat kembalikan. Jangan dinanti-nanti. Kecuali kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, tapi tetap saja ingatlah bahwasanya disebutkan matlul ghani zulmun, orang yang kaya dan menunda-nunda itu merupakan kezaliman. Oleh karena itulah barakallahu fikum, betapa luar biasanya kalau seorang hamba mempraktikkan semua ini.
Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim belum diterangkan tadi. Ini adalah poin yang keenam, dan kita tahu alladzi yujarjiru fi nati jahannam, bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim adalah orang yang memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Kemudian berikutnya yaitu yang ketujuh dan yang terakhir, yakni apa itu? Firor, ya, yaumul jahfi, yaitu lari, ya, pada hari berkecamuknya perang. Mari kita buktikan, yakni keyakinan kita, buktikan akidah kita dalam peperangan melawan orang-orang kafir dengan cara apa? Buktikan melalui peristiwa tersebut jika kapan-kapan terjadi, yaitu peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, bahwasanya orang kafir itu, orang munafik itu adalah firor yaumaz zahfi. Dia akan lari pada hari berkecamuknya perang. Dan sebagai contoh saja, maka sebelum kita berbicara peperangan yang sesungguhnya, maka dari sekarang kita berlatih untuk tidak menjadi orang-orang yang berjiwa munafik. Orang yang berjiwa munafik memiliki ciri tidak memiliki komitmen dengan kebenaran. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.